dengan tuntutannya, sepertinya saya harus ya mengakhiri. Lihat aja Mas, di depan umum seperti ini. Tapi, Ya karena Bapak pikirannya cuma mau kawin, nggak kawin. Karena ulah sendiri itu sih. gitu. Ibaratnya banyak uangnya. Mau nikah lagi, lagi. Keluarganya aja. ini istrinya pada nggak mau dicerai, gimana Pak? Mau kawin lagi. Hidup aja masih susah, mau kawin lagi. Ntar minta yang ke-6, udah 6 kita setujuin gitu ya. Minta ke-7, ke-8, 9, 10 gitu iya Pak, benar. Udah tinggal bawa tanah aja, pengen minta kawin lagi. Dicuci, jangan pikirannya kawin melulu. Ya udah gini, Kawin tuh bukan solusi, tau nggak? ya ibu nggak bisa ngomong gitu juga, kan ini ibu juga Ya yang karena kedua. pemikirannya papa tuh maunya kawin itu buat solusi, biar kita tuh nggak marah-marah, dan kita diceraiin dan dia jauh-jauh dari kita, kan maunya dia begitu. Oke, Si Rifka stres ya. Mbak Rifka, kalau Mbak Rifka sendiri maunya gimana? Boleh ceritain, menggunakan mic. Ya sebenarnya saya nggak mau, itu sekarang serba salah gitu. Ya, karena udah kalau tahu kayak gini sebelumnya nggak mau. Tapi kalau kita lihat Mbak Rifka paling banyak perhiasannya ya. Ada cincin, Ya iyalah dimanja. Dasar kompor loh. Dia mau apa aja pasti dibeliin. Minta ini dikasih, minta itu Itu dikasih. Kalau kita minta itu nanti dulu ya Ma, saya cari uangnya Ini dulu. kan karena lagi hamil, lagi begini bawaan dede. Bawaan dede apa dede? Lupa, maksudnya buat bikin. Ya udah gini, Roy, solusinya apa menurut kamu Roy? Saya berharap si Pak Sofyan udah nggak menikah lagi, udah cukup di maintain ini aja, terus lebih adil lah dan lebih banyak ininya materi yang bisa dibagi. Sebenarnya saya lihat otak-otak mereka money oriented juga sih. Lebih ke cinta. Iya, lebih ke kebutuhan juga gitu, kebutuhan materi ya kan? Ya iyalah hari gini nggak butuh uang. Tapi kalau Siapa kebutuhan juga yang materi nggak kan butuh? sebenarnya artinya bisa digantikan oleh orang lain yang bisa memberikan dan memenuhi kebutuhan. Betul nggak? Isi, cuman kita gimana ya, namanya kita udah ibaratnya suami istri kan ibaratnya yang menjaga juga gitu. Oh. Lagi juga kasihan Ada aja anak. Kalau kita sebenarnya. cerai, ntar anak-anaknya gimana? Jadi ini Kan ngaturnya kasihan gimana? mentalnya. Gimana? Hari Senin siapa hari Senin? Ya nggak digituin juga kali. Selasa. Enggak, kadang-kadang. Kalau dia lagi mau Ter- aja, kalau kadang enggak ya enggak. Kadang Ya. kebanyakan yang ke ini nih. Enggak, karena kan kalau misalnya nih ya, ini ada 5, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti nambah 2 lagi dong. Nggak boleh. Mas Bayu enak aja sih bikin manas-manasin. Ntar dia minta nambah 2 lagi gimana Mas Bayu? Enggak, ya udah gini, Nggak boleh gini. gitu dong Mas Bayu. Ya mohon maaf ya. Kalau gitu gini, ibu-ibu. Itu kan berarti nyari solusi biar dia bisa hari Kawin Sabtu, lagi, 2 Minggu. lagi. Gini, sekarang semua keputusan ada di Pak Sofyan ya. Pak Sofyan tadi seperti Roy bilang, ini istri-istrinya mencintai Bapak. Mungkin ada alasan tersendiri kenapa mereka memilih bertahan. Tapi sekali lagi kami kembalikan keputusannya di tangan Bapak. Kalau Bapak merasa memang sudah mampu bisa memberikan kebutuhannya, tadi seperti ada yang dibilang ya udah oke, saya mau dicerai tapi penuhi kebutuhan anak-anak saya. Itu artinya kan udah ada syarat yang diajukan. Oke, dipisah asal dipenuhi syaratnya. Sekarang semua keputusan ada di tangan Bapak. Harapan kami mudah-mudahan beliau-beliau ini wanita yang harus dihargai harkat martabatnya. Iya. Ya, gini Mas, namanya sebagai suami, apa ya? Saya juga ingin dihargai, dihormati sebagai seorang suami. Dengan apa yang sudah saya berikan, nafkah lahir, nafkah batin. Ya, jangan terlalu banyak menuntut lah menurut saya gitu. Apaan? Enggak salah dengar. Nafkah lahir batin udah terpenuhi. Boro-boro ada Begini, seorang suami itu memberikan nafkah lahir sesuai dengan kemampuan. Ya kalau mampu. Kalau mampunya cuma segitu ya terima. Jangan banyak menuntut begitu. Orang muda apa yang lahir batin. Nah, kebutuhan lahir terpenuhi. Nah, kenapa Bapak minta cari lagi yang baru lagi? Ya udah. Ini mudah-mudahan ya. Ini kan disaksikan oleh banyak orang Iya. ya. Ini Dan kan dalam bulan suci Ramadan juga ini lagi. bulan baik Bulan ya. baik. Wah, Pak, kalau Lebaran pusing banget pasti Bapak ya. Harus lah. 2, 3, 4. Tapi seandainya ya bisa Ini seragam semua kan nih kalau Lebaran? Iyalah seragam harus. seandainya kalau misalnya ini bisa ditata dengan baik ya, dirembukin misalnya
pas lagi acara gathering dan event lebaran mereka bisa baik dengan baju yang sama, kemudian mereka silaturahmi, ya, aku rasa bagus juga kan. Gitu. Terus masak apa tuh opor segala macam mereka nyiapin dan keluarga besar seperti itu misalnya. Iya. Oke, Aku rasa bagus. terakhir ada yang mau disampaikan Pak Sofyan buat istri-istri Bapak? Ya, jadi begini Mas, harapan saya sebenarnya cuma satu. Yaitu? Saya sebagai seorang suami sudah mencoba untuk berlaku adil, baik nafkah lahir maupun batin. Ya, tetapi namanya mungkin manusia ya, perempuan-perempuan ini kan kadang-kadang banyak tuntutan gitu loh. Satu dikasih, satu merasa iri. Yang satu dikasih, yang lain juga merasa iri. Jadi saya pikir begini, kebahagiaan rumah tangga itu terutama sebagai seorang suami tergantung bagaimana istrinya. Kalau misalkan suami pulang kerja capek, ya bagaimana memperhatikan suami, begitu. Iya. Minta diperhatiin. Ya Kurang udah. apa Pak kami semua memperhatiin Papa? Ya udah. Belain, bilangnya begini begitu enak banget yang ngomongnya. Ya Tiap udah, hari ini kita perhatiin, sekarang masih gini ya, kurang juga. keluarga Bapak sebentar lagi akan kehadiran satu anggota baru yang sekarang ada di rahimnya Mbak Rifka. Ya, jadi mudah-mudahan ini sekarang masalahnya bisa fokus ke kelahiran yang bayi dulu. Kalau saya boleh kasih saran sih Pak, sepertinya ya apapun rencana Bapak, yang penting sekarang tuh fokus ke calon jabang bayinya Iya. dan kebahagiaan. Atau tidak? Masih ingin kawin lagi untuk yang keenam atau tidak? Saat ini saya fokus untuk rencana kelahiran putri saya. Ya. Jadi nggak mau kawin lagi? Entah nanti. Aduh. Entah nanti ya. Ya udah oke. Ya Udah selesai. Terima kasih Pak Sofyan, Ibu-ibu, terima kasih. Hati-hati di jalan menuju Terima rumahnya ya. Ibu boleh meninggalkan studio, Bapak boleh meninggalkan studio. Kami harap yang terbaik buat kebahagiaan ibu-ibu. Mudah-mudahan segera mendapatkan solusinya. Mohon maaf kami tidak bisa bantu banyak. Mbak Rifka, mudah-mudahan sehat terus ya. Makasih Mas Bayu. Untuk ya Ibu. Terima Ya, terima kasih. kasih Mbak ya. Oke, makasih. Bye-bye. Aja Maron. Bersikaplah secara adil dalam hal apapun, karena semua itu akan berdampak pada kebahagiaan. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku hidupnya selalu diselimuti kegelisahan karena jauh dari sang ibu. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Santi. Mas Don, Om Sofyan, partisipannya di mana? Oh nggak ada. Sini, bukannya di rumah, malah keluyuran. Jangan Bapak, aku tak mau. Ayo pulang. Tidak. Kenapa ini buat malu aja? Tidak. Ayo pulang. Aku pulang. Cepat. Tidak. Ngapain di sini? Bukannya tunggu papa pulang kerja. Ayo pulang. Aku sudah tak tahu. Ayo. Ini partisipannya? Ayo. Sebentar, Pak, Ibu, Bapak, Ayo pulang. Bapak, sebentar, Pak, sebentar. Apa mas? Sebentar, Pak, sebentar. Ayo pulang. Sabar. Mas Don, ini partisipan ya? Ya, ini partisipan. Ibu, ini... Mas gak usah ikut campur urusan saya. Ini istri saya, rumah tangga saya. Iya, saya minta maaf Pak ya, saya minta